Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Husna Al-Zahra dari jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2019, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Saya di sini membuat sebuah video pembelajaran yang mana ditujukan untuk final test PPL 1 dengan supervisor Ibu Dr. Haji Sisi Reweti Rivilia, MMPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya dengan mata pelajaran matematika. Apakah kabar anak-anak hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Oke, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita sendiri ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, untuk kehadiran, semua hadir ya? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua. Kita hari ini belajar mengenai materi segitiga-segitiga yang sebangun. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu untuk bersikap aktif pada saat pembelajaran. Yang kedua yaitu siswa mampu bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga yaitu siswa harus mampu menentukan segitiga-segitiga yang sebangun. Adapun materi prasyarat yaitu teorema Pitagoras. Seperti anak-anak telah pelajari sebelumnya, teorema Pitagoras itu adalah apabila segitiga siku-siku, yaitu ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Untuk menentukan suatu sisi C, yaitu dengan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Adapun untuk menentukan panjang B, yaitu dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Dan untuk menentukan panjang A ataupun salah satu sisi segitiga, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Minggu kemarin, kita telah mempelajari mengenai materi kesebangunan bidang datar. Ada yang bisa menjelaskan kembali bagaimana bidang datar dikatakan sebangun? Iya, silahkan. Bu, jadi yang didapat dari materi kemarin yaitu bidang datar dikatakan sebangun apabila sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besar dan panjang sisi-sisinya. Sudutnya bersesuaian dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Ya, tepat sekali ya. Kesebangunan bidang datar itu ada dua, yaitu yang pertama, apabila sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besar. Yang kedua yaitu apabila panjang sisi-sisi sudutnya juga bersesuaian dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Oke, anak-anak bisa dilihat pada gambar. Di sana ada suatu bangun datar yaitu ABCD. Yang kedua yaitu ada KLMN. Nah, di sana merupakan bidang datar yang sebangun, yaitu sama-sama sudutnya sama besar dan juga untuk perbandingannya itu adalah sama. Sebelum kita memasuki ke pembahasan kita pada hari ini, di sana ada ibu memberikan pretest untuk anak-anak, dijawab ya. Ya, dijawab, silahkan. Dimulai dari sekarang, ibu beri waktu 3 detik. Ya, silahkan dikumpul.
Ya, terima kasih. Oke, anak-anak, silahkan dilihat pada slide. Di sana ada gambar. Gambar apa itu? Segitiga Ya, itu adalah gambar segitiga ya, di mana yaitu segitiga PQR. Nah, pada segitiga PQR ini bisa terbagi menjadi ada dua segitiga ya. Yang pertama segitiga yang besar yaitu segitiga PQR, dan ada lagi nih yang segitiga berimpit pada segitiga PQR itu, yaitu segitiga PST. Nah, itu merupakan satu gambar segitiga namun berimpit. Nah, jadi segitiganya menjadi dua ya. Ada segitiga PQR dan segitiga PST. Nah, ini akan menjadi gambaran kita untuk memahami materi kita pada hari ini, yaitu materi segitiga-segitiga yang sebangun. Oke, untuk itu kita langsung saja membahas mengenai ciri-ciri ataupun syarat suatu segitiga bisa dikatakan sebangun. Oke. Yang pertama, segitiga-segitiga yang sebangun dengan syarat yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, atau juga disingkat su-su-su, sudut, sudut, sudut. Nah, di sana ada gambar ya. Ada gambar segitiga yang mana segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, dari dua gambar segitiga tersebut, siapa yang bisa menjelaskan mengenai kesebangunan? Apakah ini memenuhi syarat sudut-sudut-sudut? Siapa yang bisa? Silahkan. Bu, dua segitiga. Sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut C sama dengan sudut R. Maka dua segitiga tersebut dikatakan sebangun memenuhi syarat, yaitu sudut-sudut bersesuaian sama. Ya, benar sekali ya. Pada gambar bisa kita lihat bahwa sudut A sama dengan sudut P. Dan untuk sudut B itu sama dengan sudut Q. Selanjutnya untuk sudut C itu adalah sama dengan sudut R. Nah, berdasarkan syarat pertama tadi, maka untuk kedua segitiga tersebut, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Maka syarat yang pertama telah terpenuhi. Yang kedua yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, atau sisi-sisi. Nah, di sana ada gambar ya. Seperti gambar sebelumnya, ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan mengenai apakah kedua segitiga tersebut memenuhi syarat kedua? Ya, silakan. Dari gambar dua segitiga didapat yang pertama, AC bersesuaian dengan PR sama dengan AC per PR. AC 4, PR 2 sama dengan hasil perbandingan 2 per 1. Nomor 2, AB bersesuaian dengan VQ sama dengan AB, PQ sama dengan AB4, PQ2 sama dengan hasil perbandingan 2 per 1. Yang ketiga, BC bersesuaian dengan QR sama dengan BC per QR. BC sama dengan 4, QR sama dengan 2, sama dengan hasil perbandingan 2 per 1. Jadi dapat disimpulkan AC sama dengan AB, PR sama dengan PQ, sama dengan hasil perbandingan BC per QR. Maka dapat dikatakan dua segitiga sebangun. Ya, betul sekali ya. Terima kasih telah menjelaskan. Nah, di sana ada dua buah segitiga. Yang pertama yaitu ada segitiga ABC, dan yang kedua yaitu segitiga PQR. Nah, yang mana di sana kita dapat
AC itu bersesuaian dengan sisi PR. Nah, maka kita bandingkan AC per PR. AC 4, PR itu 2. Jadi perbandingannya 2/1. Nah, yang kedua yaitu ada sisi AB bersesuaian dengan PQ. Nah, di sana kita bandingkan AB banding PQ sama dengan 8/4. Maka perbandingannya yaitu 2/1. Nah, selanjutnya ada BC bersesuaian dengan QR, yang mana kita bandingkan BC banding QR. BC 6, QR 3. Maka perbandingannya yaitu 2/1. Nah, jadi dari ketiga hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa AC banding PR sama dengan AB banding PQ sama dengan BC banding QR, yang mana perbandingannya yaitu sama-sama 2/1. Nah, jadi perbandingan sisi-sisi itu bersesuaian sama ya. Dari dua segitiga tersebut, perbandingan sisi-sisinya itu adalah sama. Jadi, untuk syarat kedua terpenuhi. Selanjutnya yang terakhir ya, yang ketiga yaitu dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut bersesuaian yang diapitnya adalah sama besar, atau disingkat sisusi, sisi sudut sisi. Nah, di sana ada lagi suatu gambar ya, seperti sebelumnya tadi, dua buah segitiga ABC dan PQR. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan apakah kedua buah segitiga tersebut memenuhi syarat ketiga ini? AC bersesuaian dengan PR sama dengan AC per PR sama dengan AC 4 PR 2. Hasil perbandingan 2/1. AB bersesuaian dengan PQ sama dengan AB per PQ. AB sama dengan 4, PQ sama dengan 2. Sama dengan hasil perbandingan 2/1, sehingga perbandingannya sama. Adapun besar sudutnya yang diapitnya itu sama, yaitu sudut A sama dengan sudut P. Oke, terima kasih ya atas pemaparannya. Betul sekali. Dari dua buah segitiga tersebut, maka kita tentukan dulu apakah sudut tersebut sama. Yang syarat pertama yaitu kita bisa lihat di sana ada sudut A ya. Nah, sudut A itu sama dengan sudut P sesuai dengan syarat yang pertama tadi. Nah, yang kedua, adapun syarat kedua yaitu perbandingan. Sama perbandingannya 1/2 ya. Nah, jadi kedua buah segitiga tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbandingan kedua sisi adalah sama dan sudut yang bersesuaian diapitnya sama besar. Maka untuk syarat ketiga ini terpenuhi. Dapat kita simpulkan dari syarat pertama, syarat kedua, dan syarat ketiga pada gambar tersebut, maka kita katakan bahwa dua segitiga tersebut adalah sebangun. Nah, di sana ada contoh soal ya, yaitu yang pertama ada dua buah segitiga. Yang pertama segitiga ABC dan yang kedua segitiga EFG. Nah, siapa yang bisa menentukan apakah segitiga tersebut sebangun? Ya, silahkan. Pada gambar dua segitiga sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Betul sekali ya, kedua buah segitiga tersebut sebangun karena pada sudut-sudut itu merupakan sama besar. Nah, di sana ada contoh lagi, contoh yang kedua ya. Di sana ada segitiga lagi ya, dua segitiga. Yang mana ada segitiga RST dan segitiga XYZ. Nah, siapa yang bisa menentukan apakah dua segitiga tersebut sebangun? Ya, silahkan.
Untuk yang nomor 2, segitiga TRS dan ZXY, TR bersesuaian dengan ZX sama dengan TR per ZX, TR yaitu 18, ZX-nya 9, maka hasilnya yaitu 2/1. RS bersesuaian dengan XY sama dengan RS per XY. RS 15, XY 8, maka perbandingannya yaitu 2/1. TS bersesuaian dengan ZY sama dengan TS per ZY. TS sama dengan 21, ZY sama dengan 5, maka perbandingannya yaitu 2/1. Tidak sebangun karena perbandingan sisi yang bersesuaian tidak sama besar. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Di sini Ibu sedikit meluruskan. Yang perlu anak-anak tahu, di sana ada 2 buah segitiga yang mana segitiganya saling berhadapan. Nah, di sana pada segitiga RST dan segitiga XYZ itu saling sama-sama berhadapan. Jadi, untuk perbandingannya di sana pada sisi TR kita bandingkan dengan sisi YZ ya. Nah, di sana TR itu 18 dan YZ itu 5. Nah, adapun untuk perbandingan yang kedua yaitu pada sisi XY dibandingkan dengan sisi RS. Adapun sisi XY itu 8 dan sisi RS itu adalah 15. Jadi perbandingannya 8 dibanding 15. Nah, yang terakhir untuk perbandingannya yaitu pada sisi XZ dibandingkan dengan sisi ST. Nah, di mana XZ itu adalah 9, ST itu 21. Nah, dari perbandingan ketiga sisi tersebut, maka kita dapat perbandingannya yaitu 18/5, 8/15, 9 dibanding 21. Nah, pada segitiga tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada perbandingan TR banding YZ itu tidak sama dengan perbandingan XY banding RS dan tidak sebanding juga dengan XZ banding ST. Maka kita simpulkan kedua buah segitiga tersebut tidak sebangun. Sampai di sini, apakah anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah kami sudah paham. Syarat kesebangunan. Ulah. Nah, selanjutnya mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silahkan beberapa orang ya. Syarat kesebangunan segitiga ada 3. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Terus yang ketiga yaitu 2 sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut bersesuaian yang diapit sama besar. Kesimpulannya sudah sangat bagus ya. Di sana ada syarat kesebangunan yang mana yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding, yang kedua yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang terakhir yang ketiga yaitu 2 sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut yang bersesuaian yang diapitnya itu adalah sama besar. Oke ya, kita telah sampai di kesimpulan. Selanjutnya, ini ada Ibu memberikan post-test untuk kalian untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi kita pada hari ini. Post-test ini dikerjakan selama 3 detik. Dimulai dari sekarang. Ya, silakan dikumpul. Terima kasih. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat dipahami ya dan bermanfaat nantinya. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.